Persib vs Selangor. Persib Bandung, pembunuh berdarah dingin. Selangor FC, cuma sparring partner berbayar. Kami datang untuk menguasai, bukan main-main dengan tim yang modalnya cuma 0 poin di grup G. Skor, lihat saja angka teror di thumbnail ini. Stop, kata seru. Laga seru itu kalau kami harus berjuang. Melawan Selangor, itu namanya very easy match. 90 menit kami dominasi, pertahanan mereka kami bedah. Mereka ke Bandung hanya untuk menerima pelajaran dan memastikan status junu kunci mereka tidak berubah. Pesan frontal, kalian bicara ambil hikmah dan pelajaran. Hikmahnya standar sepak bola Indonesia jauh di atas Malaysia. Pelajarannya, jangan pernah menginjak kandang maung jika mental kalian lembek. Apa target kita wahai Bobotoh? Hat-trick juara dan lolos fase gugur? Kami butuh tenaga sesungguhnya, bukan tim yang effortnya cuma setengah hati. Kemenangan ini formalitas yang terlalu mudah. Kami butuh performa terbaik tim-tim kuat Asia di babak selanjutnya. Selangor FC, selamat jalan tanpa satupun poin dan selamat mengenang pembantaian ini. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Persib Bandung kuliti habis Selangor FC. Lagi-lagi tim Malaysia cuma jadi santapan maung di Champions League 2 Grup G. Skor akhir Champions League 2 Grup G tidak perlu berkata-kata. Cukup lihat angka yang terpajang sangat jelas dan memalukan di judul atau thumbnail video ini, kecuali jika kau buta angka. Apa? Laga dianggap menarik dan seru. Kalian menyebut pembantaian ini sebagai menarik? Di mata kami, ini hanyalah rutinitas wajib, sebuah formalitas yang harus diselesaikan untuk membersihkan karpet Asia sebelum melangkah ke babak sesungguhnya. Kalau Persib hanya menang tipis, barulah itu seru, karena berarti kami sedang berbaik hati. Tapi melawan tim dengan rekor 0 poin di grup G, ini bukan seru. Ini namanya demonstrasi kekuatan. Demonstrasi tentang bagaimana sebuah tim raksasa Indonesia harusnya memperlakukan juru kunci dari liga sebelah. Kami datang ke kompetisi ini untuk melaju jauh, bukan untuk berjuang mati-matian melawan tim yang sedang sibuk menghitung berapa banyak gol yang akan mereka kemasukan. Bagaimana jalannya pertandingan? Jelas, Persib mendominasi total 90 menit. Mereka, Selangor, datang ke Bandung dengan modal kekalahan beruntun. Dan kami memastikan bahwa tradisi kekalahan itu tidak terputus. Lini serang kami terlalu buas untuk pertahanan mereka yang lembek, seperti membedah kue ulang tahun. Lini tengah, kami mengunci mereka sepenuhnya, membuat mereka hanya bisa menendang bola jauh tanpa tujuan yang jelas, seperti anak hilang mencari ibunya. Kami tidak hanya mengambil 3 poin, kami mengambil seluruh kepercayaan diri mereka. Kami mengajari mereka tentang standar bermain di Champions League 2. Kalau tidak percaya dengan narasi ini, silakan tonton saja rekaman pertandingannya dan hitung sendiri berapa kali kiper mereka harus memungut bola dari jaringnya. Katanya mesti melihat hasil di Instagram resmi Persib. Hanya pecundang yang butuh verifikasi dari media sosial untuk skor yang sudah terlampau frontal ini. Skor itu sudah terpahat di papan skor stadion dan di memori buruk setiap pemain Selangor. Tapi ya silakan scroll Instagram kami. Mungkin kalian bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana cara mengelola akun tim yang benar-benar punya pride juara. Pesan untuk selanjutnya, mengambil pelajaran dan hikmah. Persib sudah kenyang dengan hikmah dan pelajaran dari kemenangan demi kemenangan. Pelajaran dan hikmah yang harus diambil itu mutlak milik Selangor FC. Hikmahnya, jangan pernah berharap mencuri poin dari kandang maung Bandung. Pelajarannya, standar sepak bola Indonesia sedang jauh di atas kalian. Kalau mau dapat hikmah yang berguna, silahkan kembali ke liga kalian dan coba menang dulu di sana. Kami fokus pada target sesungguhnya, hat-trick juara musim ini dan melaju jauh di kompetisi Asia. Tentu saja, itu adalah minimum ekspektasi kami.
Kalahkan tim-tim mediocre Asia Tenggara seperti Selangor. Ini hanyalah batu loncatan yang sangat kecil dan mudah. Kami bukan cuma ingin melaju jauh, kami ingin menguasai. Laga ini hanya menegaskan bahwa jalur kami menuju babak gugur sudah sangat mulus, sehalus kulit bayi, karena tim-tim di bawah kami seperti Selangor ini tidak punya daya gedor, hanya punya daya tahan mental yang rendah. Amin. Kami tidak butuh amin dari tim yang sudah terkapar lemas. Kami butuh performa terbaik tim-tim kuat Asia di babak selanjutnya. Karena kemenangan melawan kalian, terus terang, kurang menantang. Singkatnya, selamat datang di neraka, selamat jalan tanpa poin. Miris, konten kreator Hari Otong, hina fisik Badru duta damai supporter disabilitas di Stadion GBT, tuai amukan supporter seluruh Indonesia. Sebuah video yang mempertontonkan aksi perundungan verbal dan penghinaan fisik terhadap Muhammad Badrudin, lebih dikenal sebagai Badru Duta Damai Supporter atau Badru Kepiting, viral dan menuai kecaman keras di seluruh jagat maya dan kalangan supporter sepak bola Indonesia. Insiden memalukan ini diduga terjadi di lingkungan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tempat Badru yang merupakan penyandang disabilitas kerap hadir untuk menyuarakan perdamaian antar supporter. Pelaku utama dalam video tersebut diidentifikasi sebagai seorang konten kreator yang dikenal dengan nama akun Hari Otong. Dalam rekaman yang beredar luas, Hari Otong terlihat melontarkan ejekan yang merendahkan kondisi fisik Badru yang menderita disabilitas fisik sejak lahir. Konten yang dibuat dengan niat buruk untuk mendulang popularitas ini justru menjadi bumerang dan memicu gelombang kemarahan dari netizen, pegiat sosial, hingga tokoh-tokoh supporter. Muhammad Badrudin, Badru sendiri dikenal sebagai sosok inspiratif yang gigih mengkampanyekan persatuan dan perdamaian di tengah rivalitas supporter sepak bola tanah air. Ia sering berkeliling stadion membawa pesan persaudaraan dan keberaniannya ini telah menjadikannya ikon bagi gerakan supporter yang lebih humanis. Oleh karena itu, penghinaan yang menimpa dirinya dinilai sebagai tindakan yang sangat kontradiktif dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat olahraga. Reaksi paling emosional datang dari keluarga korban. Ibu Badru secara terbuka menyampaikan rasa kecewa dan kesedihannya yang mendalam atas perlakuan tidak beradab tersebut. Ia mempertanyakan mengapa fisik Badru harus menjadi bahan ejekan, padahal tidak ada anak yang ingin dilahirkan dalam kondisi berkekurangan. Ibu Badru memohon agar siapapun yang bertemu dengan anaknya di masa mendatang tidak lagi menghina fisiknya, seraya menekankan betapa kasihan dan terluka hati seorang ibu melihat anaknya diperlakukan tidak adil. Dampak dari video tersebut terasa hingga ke kalangan supporter. Pentolan bonek supporter Persebaya Surabaya, di mana lokasi kejadian berada, juga turut angkat bicara. Mereka menyatakan bahwa tindakan Hari Otong sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dan penghormatan yang dijunjung tinggi oleh bonek. Bahkan beberapa tokoh supporter meragukan apakah Hari Otong benar-benar bagian dari supporter militan, mengingat laporan yang menyebutkan pelaku diduga belum pernah secara rutin hadir di Stadion GBT. Para supporter Persebaya menegaskan bahwa meskipun Badru memiliki kekurangan fisik, ia adalah tamu yang harus dihormati dan didukung karena misinya adalah perdamaian. Pasca viralnya video tersebut, tekanan publik sangat besar agar pelaku segera bertanggung jawab. Banyak pihak menyarankan agar Hari Otong tidak hanya sekedar meminta maaf melalui unggahan media sosial, tetapi harus datang secara langsung menemui Badru dan keluarganya untuk menyampaikan permohonan maaf secara tulus. Tindakan perundungan dan penghinaan fisik, apalagi terhadap penyandang disabilitas yang merupakan duta perdamaian, dianggap sebagai pelanggaran moral yang sangat serius dan telah mencederai semangat persatuan supporter Indonesia. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi para konten kreator di media sosial bahwa mengejar viral tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan etika, moralitas, dan menghina kekurangan fisik orang lain. Kekuatan media sosial kini berbalik menghukum pelaku yang dengan sengaja menyebarkan kebencian dan perundungan. Publik kini menantikan tindak lanjut dan pertanggungjawaban nyata dari Hari Otong atas perbuatannya. Anda pengecut. Balasan menohok La Grande Indonesia untuk Alex Pastur usai sebut mimpi Piala Dunia 2026 timnas tak logis.
Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Alex Pastor, mantan asisten pelatih tim nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, telah menyulut kemarahan hebat dari kelompok supporter paling fanatik skuad Garuda, La Grande Indonesia. Pemicunya adalah komentar Pastor di media Belanda yang secara terang-terangan menyebut bahwa target timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 adalah hal yang tidak realistis atau tidak logis. Kemarahan supporter semakin memuncak karena Pastor menyampaikan pernyataan ini tak lama setelah dirinya bersama Kluivert dan jajaran pelatih lain dipecat oleh PSSI menyusul kegagalan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia menelan kekalahan dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Komentar Pastor tersebut dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap semangat juang dan mimpi besar seluruh rakyat Indonesia. Kronologi kontroversi. Kontroversi ini bermula ketika Alex Pastor, pasca pemecatannya, muncul dalam sebuah program siniar atau podcast sepak bola di media Belanda, Rondo dari Ziggo Sport. Dalam kesempatan tersebut, ia membeberkan pengalamannya selama singkat menangani timnas Indonesia. Ia mengakui bahwa mencapai Piala Dunia adalah hal yang luar biasa. Namun, ia menambahkan kalimat yang menjadi bara api. Namun, sebagai tim peringkat ke-119 dunia saat itu tidak mudah ataupun tak logis. Bagi La Grande Indonesia, pernyataan ini merupakan penghinaan ganda. Pertama, ini adalah pernyataan yang bersifat meremehkan grade timnas yang pernah ia latih. Sebuah tim yang didukung oleh jutaan supporter fanatik. Kedua, pernyataan itu dianggap sebagai bentuk cuci tangan dari kegagalan. Supporter menilai Pastor seharusnya ikut bertanggung jawab atas hasil buruk yang berujung pada pemecatannya, alih-alih menyalahkan target yang dicanangkan atau ranking FIFA tim. Reaksi keras La Grande Indonesia. Melalui berbagai platform media sosial, khususnya X atau Twitter, La Grande melancarkan serangan verbal yang tajam dan frontal terhadap ex-pelatih asal Belanda tersebut. Unggahan mereka menjadi viral dan dikutip oleh banyak media massa nasional, menandakan tingkap kemarahan kolektif supporter. Pernyataan paling menohok dari La Grande Indonesia yang menjadi headline adalah Alex Pastor, Anda pengecut. Slogan ini bukan tanpa alasan, supporter memiliki dasar kuat mengata mereka melabeli Pastor sebagai pengecut. Tidak berani menghampiri supporter, La Grande menyoroti sikap Alex Pastor dan jajaran pelatih, termasuk Kluivert, yang tidak berani menghampiri tribun supporter usai kekalahan pahit melawan Irak. Para pemain seperti J.I.J., Tom Hai, dan Calvin Verdonk mereka justru menjadi sorotan karena mereka menghampiri supporter, bahkan beberapa di antaranya terlihat menangis sesenggukan karena kecewa. Kontras dengan pemain yang menunjukkan emosi dan tanggung jawab, pelatih dan asisten pelatih justru memilih langsung masuk ke ruang ganti. La Grande Indonesia menuliskan balasan pedas bagi menatap mata kami pun Anda tak mampu. Ini merujuk pada ketidakberanian mereka menghadapi kekecewaan supporter secara langsung di stadion. Menyalahkan target setelah dipecat. Supporter melihat kritik Pastor sebagai kritik yang oportunis. Ketika ia masih mencatat dan mendapatkan gaji, ia tidak pernah secara vokal mengeluhkan atau mempertanyakan target PSSI di media. Namun segera setelah ia diberhentikan, ia menggunakan platform asing untuk menyatakan bahwa target tersebut tidak logis, seolah-olah untuk membenarkan kegagalannya sendiri. Sikap ini dinilai tidak satria dan menunjukkan kurangnya pride atau kebanggaan terhadap tim yang ia latih. Solidaritas dan dampak di kalangan supporter. Meski timnas Indonesia gagal lolos ke putaran berikutnya, para supporter, khususnya La Grande, menegaskan bahwa apresiasi dan dukungan penuh tetap diberikan kepada para pemain yang telah berjuang habis-habisan di lapangan. Kekecewaan supporter lebih tertuju pada kinerja pelatih yang dianggap tidak maksimal dan kini pada sikap Pastor yang dianggap mencederai semangat perjuangan. Insiden ini bukan hanya sekedar perseteruan antara supporter dan mantan pelatih. Ini adalah representasi antara benturan mentalitas profesionalisme barat yang mungkin terlalu pragmatis, hanya melihat angka ranking FIFA, dengan semangat dan fanatisme tenggara yang selalu percaya pada keajaiban dan perjuangan. Bagi supporter Indonesia, sepak bola bukan hanya logika, itu adalah harapan dan kehormatan nasional.
Kecaman publik terhadap Alex Pastor masih terus berlanjut di media sosial dengan banyak yang menuntut klarifikasi dan permintaan maaf yang tulus dari yang bersangkutan, bukan sekedar pembenaran diri di media asing. Kasus ini menjadi catatan hitam bagi hubungan kerjasama antara pelatih asing dan basis supporter fanatik di Indonesia.